Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat hidayah darinya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan untuk malam hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan motivasi belajar bahasa Arab. Ini merupakan satu materi yang sangat-sangat diperlukan oleh kita semua, terutama karena kita berada di lingkungan belajar. Semua pelajarannya kan kita bahasa Arab ya. Ada yang buku panduannya bahasa Indonesia? Enggak ada ya, bahasa Arab semua ya. Ya, semoga sedikit banyak nanti akan memberikan semangat ya bagi kita untuk belajar, terutama belajar bahasa Arab, karena terkadang pelajaran ini terkadang ya ada sebagian mungkin yang kurang senang gitu. Kalau pelajaran nahwu misal, sorof misal, kadang ada yang kurang semangat ya. Padahal ini merupakan kunci bagi semua pelajaran. Kalau kita ingin paham pelajaran tafsir, maka pahami pelajaran bahasa Arab. Kita ingin paham pelajaran hadis, pahami pelajaran bahasa Arab ya. Ingin paham pelajaran apapun yang ada di pondok kita ini, maka kuncinya adalah kita paham terhadap pelajaran bahasa Arab, karena semua buku panduannya berbahasa Arab. Terlepas dari kita sebagai seorang santri, maka secara umum belajar bahasa Arab itu penting. Saking pentingnya para ulama kita menjelaskan hukum belajar bahasa Arab itu wajib atau sunnah. Ada yang tahu apa hukumnya? Wajib atau sunnah atau haram? Apa? Wajib ya, hukumnya wajib, bukan sunnah ya, hukumnya wajib ya. Di sana ada yang wajib ain, di sana ada yang wajib kifayah. Sehingga yang pertama harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa yang namanya belajar bahasa Arab di samping merupakan kewajiban, dia juga merupakan apa? Kewajiban dan apa? Kebutuhan. Jangankan kita, antum semua yang ada di sini, yang sebagai seorang santri, bahkan kaum muslimin secara umum, mereka membutuhkan
untuk belajar bahasa Arab. Ya, di antara bukti yang paling konkret di antaranya yaitu setiap muslim dalam sehari semalam ada satu kewajiban yang mana kewajiban tersebut tidak sah kalau menggunakan selain bahasa Arab. Kewajiban apa? Sholat. Setiap muslim wajib sholat atau tidak wajib sholat? Atau yang wajib sholat cuma santri? Semuanya, semua orang Islam wajib sholat. Dan setiap muslim dia butuh untuk paham doa-doa yang dia baca ketika sholat. Sholat itu doa. Doa artinya permintaan. Yang namanya minta harus paham apa yang diminta. Gimana kalau kita minta kok kita nggak tahu gitu? Ketika ditanya tadi kamu minta apa ke ayah kamu? Aduh, saya nggak tahu tadi minta apa. Ya kan aneh gitu ya, aneh. Ya. Sehingga hakikatnya ini merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan bagi kita kaum muslimin. Sehingga dari generasi para sahabat dilanjutkan dengan generasi yang setelahnya dan yang setelahnya, disampaikan oleh para ulama. Mereka menyampaikan tentang betapa pentingnya yang namanya orang Islam itu belajar bahasa Arab. Karena maju tidaknya Islam ini juga berbanding lurus dengan apakah mereka paham terhadap bahasa Arab atau tidak. Karena maju tidaknya kaum muslimin berbanding lurus dengan apakah mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Dan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia harus bisa memahami isi Al-Quran dan isi As-Sunnah. Dan kita tahu keduanya menggunakan bahasa Arab. Ya. Sehingga seorang sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau sampai mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu min dinikum, termasuk bagian dari agama kalian. Sehingga beliau Umar ibnul Khattab pernah menulis kepada Abu Musa setelah beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelahnya, fatafaqahu fis sunnati wa tafaqahu fil arabiyyati wa a'ribul Qur'an fa innahu arabiyyun. Beliau menyampaikan kepada Abu Musa, pelajarilah, pahamilah sunnah dan pahamilah bahasa Arab, dan i'rablah Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu berbahasa Arab. Ini juga termasuk keutamaan, ya, keutamaan bahasa Arab di antara bahasa-bahasa yang lainnya. Apa di antaranya? Karena ya bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa bagi kitab Allah yang paling mulia, Al-Quran. Allah mengambil bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini bukti yang nyata bahwasanya bahasa Arab memiliki keutamaan di atas bahasa-bahasa yang lainnya. Betul, kita orang Jawa, kita orang ya.
Kalau kita ditanya misal ya, ana sebagai orang Jawa, menurut jenengan itu bahasa Arab dengan bahasa Jawa mulia mana? Kira-kira Jawanya apa? Bahasa Jawa? Karena kita orang Jawa gitu? Enggak, bahasa Arab. Buktinya apa? Al-Quran pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Jawa. Kita orang Indonesia ketika ditanya lebih mulia mana, lebih utama mana, lebih bagus mana gitu, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kita jawab bahasa Arab. Maaf, ini bukan berarti kita nggak suka bahasa Indonesia. Kita cinta bahasa Indonesia. Buktinya apa? Setiap hari pakai bahasa Indonesia. Sampai-sampai disuruh pakai bahasa Arab, milihnya pakai. Antum gimana? Milih percakapannya ini, milih bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Campur ya. Ya. Tidak diragukan, kita cinta Indonesia, kita cinta bahasa Indonesia. Tapi kalau urusan milih untuk mengatakan lebih mulia mana, jelas paling mulia adalah bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Apa tujuannya? Agar kalian bisa memahaminya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang sebagai bukti bahwasannya bahasa Arab itu bahasa yang mulia. Ini bukan dalam rangka kita mengatakan selain bahasa Arab berarti jelek. Enggak. Kita lagi bicara mana yang paling baik gitu ya. Bukan dari sisi mana yang baik, mana yang buruk, bukan. Ya. Sehingga seorang alim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga mengatakan wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din. Dan juga perlu dipahami bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama. Sebagaimana tadi dikatakan oleh siapa? Sahabat Umar ibnul Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Dan beliau menjelaskan kenapa bahasa Arab itu disebut sebagai minad din. Dan juga tadi sahabat Umar menyebutkan pelajarilah, pahamilah as-sunnah dan pahamilah bahasa Arab. Yang mana beliau juga mengatakan bahasa Arab itu bagian dari agama. Yang namanya ad-din atau agama secara garis besar itu ada dua. Pertama dari sisi ucapan atau perkataan. Kedua dari sisi apa? Amalan. Jadi ada ucapan, ada amalan. Dan perkataan atau ucapan ini dia akan bisa menjadi baik, menjadi faqih itu dengan bahasa Arab. Dan amalan akan menjadi baik dengan as-sunnah. Sehingga menjadi lengkap. Ya, menjadi lengkap. Di sana satu sisi adalah memperbaik amalan dengan as-sunnah, satu sisi memperbaik sisi ucapan dengan bahasa Arab. Sehingga ketika dikatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum, ya, sebagian dari agama. Karena sebagian yang lain dilengkapi dengan as-sunnah. Wallahu a'lam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Dan kalau kita mempelajari, melihat apa yang dilakukan oleh para ulama, mereka sangat-sangat antusias di dalam mempelajari bahasa Arab, karena ada keyakinan penuh dari mereka bahwasanya Islam ini akan bisa menjadi tegak, menjadi menang, menjadi kuat ketika kaum muslimin mau kembali kepada agama. Kembali kepada agama dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa dipahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, kecuali ketika yang memahaminya dia memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan, wa ma'rifatuha fardun wajibun. Mempelajari bahasa Arab, mengetahuinya itu hukumnya fardun wajib, bukan sunnah tapi wajib. Dan alasan beliau, fa inna fahmal kitabi was sunnati fard. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya fardun, hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan Al-Quran serta As-Sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan paham terhadap bahasa Arab. Ya simpel saja, karena Al-Quran As-Sunnah itu bahasa Arab, sehingga tidak mungkin seseorang paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah ketika dia tidak memahami bahasa Arab. Untuk bisa memahami, dia harus paham bahasa Arab. Ya sebagaimana yang ada di tempat kita, siapakah orang yang paling paham terhadap istilah-istilah yang ada pada lingkungan atau komunitas atau masyarakat orang-orang Jawa? Tentunya yang paham bahasa Jawa. Ya. Kadang ada istilah yang lafadznya sama, gitu kan, dengan bahasa yang lain ternyata maknanya jauh berbeda. Demikian juga Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah berbahasa Arab, maka keduanya tidak bisa dipahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya kecuali dengan paham terhadap bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, lalu beliau membawakan satu kaidah, sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Urutannya, paham Al-Quran dan As-Sunnah wajib. Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab, maka paham terhadap bahasa Arab juga hukumnya wajib. Inilah diantara pentingnya belajar bahasa Arab, karena kita ada kerinduan, ya kalau istilah kita kaum muslimin ini ada rasa rindu, rasa ingin ketika membaca Al-Quran dia bisa melafadzkannya, bersamaan dengan itu memahami maknanya meskipun secara garis besar. Rindu ingin paham makna dari masing-masing ayat beserta penjelasannya atau tafsirnya. Ketika ada hadis, dia ingin ketika membaca hadis mengetahui maknanya, kemudian mengetahui penjelasannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, dan para ulama menjelaskannya menggunakan bahasa Arab. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyadari, ya insyaallah semuanya yang di sini sudah sadar ya, bahkan sebelum ke sini sudah punya
kesadaran tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Cuma permasalahannya, ketika seseorang belajar, dan ini yang sering terjadi ya, tapi di luar sana. Kalau di sini enggak. Kalau di luar sana itu sering terjadi, belajar bahasa Arab itu semangatnya hanya di ronde 1 gitu ya. Di permulaan saja gitu. Masuk yang kedua, ketiga, bersamaan dengan tambahnya pelajaran berkurang semangatnya. Ini kira-kira kenapa ya? Kalau antum di sini itu kondusif, mau nggak mau harus mau ya, tiap hari dimakan itu ya, dikasih ibaratnya makanannya antum itu ya pelajaran bahasa Arab. Yang nggak mau tetap harus ikut karena di sini kondusif. Ada nggak yang bisa menolak? Ana nggak mau lah ikut pelajaran nahwu, ada nggak? Nggak bisa ya. Ya alhamdulillah di sini sudah nggak ana terapkan. Kalau dulu ya mungkin 1 atau 2 tahun pernah ana terapkan. Tidak masuk 1 kali keluar. Pernah ana terapkan. Bukan 1 kali, 3 kali. 3 kali tidak ikut pelajaran anak, sudah nggak usah ikut selamanya itu. Dulu pernah anak terapkan seperti itu karena kondisi menuntut untuk seperti itu. Dan sekarang insya Allah tidak perlu ya. Perlu nggak? Nggak perlu ya. Antum sudah semangat insya Allah ini. Ya. Maka di sana ada kiat-kiat ya, atau tips atau apa ya istilahnya, hal-hal penting agar kita bisa semangat dan istiqomah di dalam belajar, terutama belajar bahasa Arab. Yang pertama dan paling utama adalah ikhlas. Karena amalan apapun tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya kalau tidak dibangun di atas ikhlas. Bahkan ini merupakan intisari dari agama kita. Intisarinya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam melaksanakan ketaatan. Yang namanya belajar bagian dari ibadah, sehingga harus dibangun di atas ikhlas. Kalau ikhlas akan menghasilkan nyaman. Kenapa? Karena ihtisab terus. Nggak ada yang bisa kalau istilah kita menggembosi, memudarkan semangat dia. Ya, bahkan yang poin pertama saja, kalau kita mau menerapkan dengan sebenar-benarnya, ini akan memberikan motivasi yang besar. Bisa dibayangkan ketika antum belajar ikhlas, artinya ketika antum belajar dibangun di atas ikhlas. Bukan belajar ikhlas, bukan ya. Ketika antum belajarnya ini karena ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya sudah cukup menjadikan antum semangat terus. Tidak mungkin kendor ini, Ketika antum ikhlas, apa yang akan terjadi? Semuanya itu akan dinilai kebaikan. Sebagaimana hadis yang setiap kita hafal, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dia akan mendapatkan sesuai persis dengan apa yang dia niatkan. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini ada di hadis Arba'in Nawawi urutan yang keberapa? Pertama.
Beliau mengatakan dalal hadisu ala anna niyata mi'yarun li tashihil a'mal. Hadis innamal a'malu bin niyat ini menunjukkan bahwasannya dalal hadisu ala anna niyam mi'yar, yang namanya niat itu merupakan mi'yar. Apa mi'yar? Barometer. Niat yang ikhlas itu merupakan, atau niat merupakan ukuran, atau barometer bagi benarnya suatu amal. Fahaitsu saluhatin niyatu saluhal amal, wa haitsu fasadal amal. Sehingga ketika seseorang dia beramal dengan ikhlas, ketika fahaitsu saluhatin niyah, niatnya benar, niat yang benar berarti beramal dengan ikhlas, itu niat yang benar. Ketika niatnya benar, maka amalnya dinilai benar. Sebaliknya ketika niatnya sudah salah, amalnya akan dinilai salah. Contoh, antum duduk di sini, kalau antum niatnya benar, amalnya akan dinilai benar dan berpahala. Mendengarkannya, misal durasi berapa menit biasanya? 45 menit misal ya. 45 menit ada kalkulasi nilai pahalanya. Dari sisi mendengarkan dapat pahala, dari sisi memperhatikan ada pahala, dari sisi apalagi duduk itu ya, ada pahala. Dari sisi antum nulisnya ada pahala. Dari sisi antum ngantuk misal, pahala enggak? Ngaji ngantuk gitu. Ya, ada pahala secara garis besarnya gitu kan. Pahalanya apa? Datang ngaji, datang ke majelis ilmu gitu. Ya cuma kalau ngantuk ya tahu diri lah ya. Keluar dulu wudu gitu ya. Nanti hilang ngantuknya, jangan malah tidur, ngantuk tanggung tidur kan. Akan dinilai pahala, tapi sebaliknya wahai fasadal amal. Kalau niatnya saja sudah rusak, niatnya salah, maka akan amalnya dinilai salah. Ya maaf saja, kalau niatnya salah, beribadah karena riya misalnya, maaf saja ya, antum duduknya dapat dosa karena niatnya salah. Mendengarkannya nggak dapat pahala, tapi dapat kebalikannya ketika salah niat. Ini bukan hanya berlaku di sini, berlaku di setiap aktivitas, bukan cuma di masjid, di kelas juga sama. Sehingga ketika kita sudah punya poin pertama, ini akan menjadikan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa mengendorkan semangat kita di dalam belajar. Kenapa? Karena ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mengeluarkan uang untuk beli sesuatu dalam rangka untuk belajar. Dia tidak ada eman-eman. Apa eman-eman? Tidak ada rasa sayang ya kepada harta. Kenapa? Dia tahu harta yang dikeluarkan untuk itu nanti akan diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Ya maaf, kita sampai jam berapa? 7 ya? Atau selesainya lah ya. Isya jam berapa? 7 kurang 5 ya? Kita agak singkat nggak apa-apa ya. Yang kedua, tip yang kedua atau kiat yang kedua, yaitu niatnya tadi harus benar, yaitu ikhlas, dan tujuannya juga harus benar. Kita belajar adalah karena ingin bisa. Ini yang akan memberikan kekuatan juga.
Kenapa antum belajar? Saya ingin bisa. Ada sebagian, kenapa antum ikut belajar di sini? Daripada enggak ngapa-ngapa di rumah, daripada nganggur, daripada enggak ada aktivitas. Ya, dari satu sisi ada manfaatnya, dari satu sisi, tapi dari sisi hati itu lemah. Kalau belajar niatnya hanya sekedar itu ya, iseng. Hanya sekedar coba-coba, ana ingin masuk tunas ilmu lah. Ingin coba masuk sana, siapa tahu nanti jadi ustadz gitu ya. Coba-coba gitu. Ya. Iseng coba-coba. Maka ini bukan kekuatan yang ada dari hati. Tapi kita belajar itu kenapa belajar? Saya ingin bisa. Bukan karena saya punya waktu luang yang banyak sehingga daripada nganggur mending belajar di tunas ilmu. Bukan. Maaf kalau sebelum ini kok ada yang seperti itu, geser. Silahkan digeser niatnya ya. Mungkin sebelum ini ada yang niatnya daripada di rumah malah dimarahi oleh abinya dan uminya, udahlah mending saya mondok gitu ya. Misal ada yang niatnya seperti itu, sekarang rubah niatnya. Saya ke tunas ilmu karena ingin bisa. Ya. Sehingga ketika ada seperti ini, ada perasaan saya ingin bisa, maka dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia pelajari. Sehingga dikatakan oleh seorang alim di dalam kitabnya Al-Imriti, ya, di sana disebutkan idzil fata hasba tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Idzil fata hasba tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang pemuda dia akan diangkat kedudukannya hasba tiqadihi, sesuai kadar kemantapannya, kadar keseriusannya. Kalau dia serius akan dapat manfaat. Sehingga wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap orang yang tidak mantap, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, lam yantafi', dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat. Sehingga silahkan antum, kalau niatnya tadi sudah betul, tujuannya sudah betul, alhamdulillah. Bagi yang mungkin sebelum ini ada niat-niat yang salah, maka silahkan digeser kepada niat yang benar. Kita kesini, kita belajar karena ingin bisa. Sehingga yang kedua ini akan menghasilkan kepada kiat yang ketiga. Orang yang sukses itu adalah orang yang istiqamah di dalam belajar. Istiqamah di dalam belajar. Dialah yang akan sukses. Apa maksudnya istiqomah? Simpel saja, istiqomah itu terus menerus tidak berhenti. Sehingga yang namanya belajar itu bukan dibangun di atas, maaf ada istilah mood. Apa arti mood? Apa? Kalau lagi mood ya semangat, kalau enggak mau, enggak berbanding lurus dengan itu. Tapi berbanding lurus dengan istiqomah. Ya. Tidak berbanding lurus dengan semangat, ketika semangat dia belajar. Giliran tidak semangat, tidak mau belajar. Yang model seperti itu tidak akan bisa mendapatkan manfaat. Siapa yang akan mendapatkan manfaat? Yang istiqomah. Dia belajar dari start sampai finish. Dialah yang akan mendapatkan manfaat. Ya, gambarannya di pondok ini startnya kelas 1, finishnya
kelas 3. Siapa yang sukses yang dia belajar dari kelas 1 sampai kelas 3 lulus, itulah yang sukses. Perkara nilai urusan nanti. Yang penting belajar terus. Dan setelah lulus dari sini belajar lagi, belajar dan belajar. Sehingga orang yang istiqomah dia itu tidak terpengaruh oleh suasana hati. Hatinya sedang suasana apapun dia belajar. Karena yang namanya kita manusia pasti pernah dihinggapi apa? Ya, ada yang menyebut bakmi apa? Bakmi apa artinya? Bakmi ya, dulu ya waktu anak kecil ada kiai menyebut sifat buruk ini dengan sebutan bakmi. Dulu waktu anak kecil. Dan kiainya sampai detik ini masih hidup, alhamdulillah. Bakmi bahasa Jawa ini ya, nanti anak terjemahkan. Bakmi bebeh, awang-awangan, keset, males, isinan udah. Kalau sudah seperti ini udah ngalamat gitu. Intinya apa? Intinya dihinggapi rasa males yang luar biasa. Dan males ini akan kalah kalau kita mengedepankan istiqomah, itu pasti. Sebenarnya rasa males, rasa tidak ingin masuk kelas misal gitu ya, misal ada saat-saat males buat masuk kelas, apalagi pelajaran nahwu gitu misal. Pernah seperti itu? Perasaan malas, kalau malas mungkin pernah ya. Itu akan hilang kalau kita mengedepankan istiqomah. Dan itu ya manusiawi, mengenai kita semua sebagai contoh. Artinya pengalaman gitu ya, pengalaman pribadi. Ketika anak belajar akan berangkat dihinggapi rasa seperti itu. Kayaknya melangkah itu berat banget. Melangkah rasanya berat sekali. Padahal harus melangkah berapa langkah? Nggak tahu, anak nggak pernah menghitung ya. Cuma kalau perjalanan jalan kaki ya sekitar 20 menit ya, berarti berapa langkah itu? Ya karena ketika anak belajar seringnya ya sering berjalan kaki dan kadang naik sepeda ya, tapi sering berjalan kaki. Rasanya itu aduh berat banget. Dan itu kalah dengan apa? Dengan kita istiqomah, yang penting berangkat. Ya, ada istilah yang penting berangkat. Nanti ketika berangkat sudah ketemu di depan guru, rasa yang tadi di rumah itu hilang sendiri itu. Tadi kan di rumah rasanya apa? Males, rasanya berat, rasanya enggak semangat. Ketika sudah berangkat nyampe di depan guru, rasa tadi hilang. Seakan-akan ada semangat lagi. Sehingga caranya apa? Kalau sedang males jangan diikuti perasaan malesnya. Tapi kalahkan dengan cara berangkat. Kalahkan dengan cara tetap hadir di majelis. Kalahkan dengan cara tetap masuk kelas. Kalahkan dengan cara niatkan akan keluar atau akan berhenti dari sini ketika sudah lulus. Biasanya kadang di kelas 2 itu berat rasanya seperti apa ya, pergolakan, lanjut ke kelas 3 atau udah mundur saja. Biasanya di kelas 2 itu biasanya ya, sehingga hati-hati yang sudah kelas 2. Kadang perasaan-perasaan itu sebenarnya itu hanya was-was, bisikan setan, nggak ada kekuatannya sama sekali kalau kita mau melawan. Kemudian yang berikutnya sekilas, yaitu belajar sertai dengan senang. Belajar sertai dengan senang. Kalau sudah senang ya sudah, nggak ada yang bisa ngalahkan. Kalau sudah kunci senang ini sudah antum dapatkan. Ya. Gimana supaya dapat senang? Pelajaran yang sedang antum pelajari usahakan bisa dipahami semuanya. Kita ada 5 pelajaran. 5 pelajaran ini pelajaran yang bertingkat. Maka caranya ketika di tahap 1, usahakan tahap 1 ini bisa memahami.
Ketika belum paham, usahakan bisa dipecahkan dengan cara bertanya kepada teman, kepada guru sampai oh ternyata seperti itu. Sampai punya kesimpulan, menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar. Kalau sudah seperti itu nanti akan ada rasa senang. Oh ternyata mudah, nggak sulit. Kepada yang kedua. Kedua juga sama, mudah. Kepada yang ketiga. Ada rasa senang. Oh ternyata kalau ada min setelahnya pasti kasroh gitu misal. Yang sebelumnya nggak tahu, kemudian jadi tahu, ada rasa senang. Yang sebelumnya belajar mubtada khobar bersifat global, ternyata setelah itu dikasih pelajaran mubtada itu bisa nakiroh. Oh ternyata mubtada bisa nakiroh dengan syarat ini dan ini bisa. Jadi belajar dengan rasa senang. Kalau sudah senang, berarti antum sudah dapat kunci itu, sudah dapat kunci yang alamat insya Allah kita akan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau di hati kita rasa senang belum muncul, antum usahakan gimana rasanya ada rasa senang di sini. Nanti akan tidak kenal waktu. Setiap saat antum akan belajar. Habis subuh belajar, habis duhur belajar, habis asar belajar, habis maghrib belajar, habis isya belajar. Nanti seperti itu. Setiap hari tidak ada rasa bosan untuk belajar karena senang. Dan yang berikutnya adalah apa ya istilah kita? Tahan banting. Ya, tahan banting, mengedepankan optimis dan tidak pesimis. Kadang ada pelajaran, dikasih pelajaran mungkin poinnya sangat banyak. Seorang pembelajar, wah ini kok sulit banget, banyak banget. Enggak. Seberapapun siap. Katakan di hati saya siap. Siap untuk mempelajari, siap untuk mau memahami, siap untuk bisa pindah lagi kepada yang berikutnya ketika yang di halaman itu sudah dipahami. Ya contohnya tadi 5 halaman, tidak berpindah ke halaman 2 melainkan halaman 1 benar-benar sudah paham. Tidak akan pindah ke halaman 3 melainkan halaman 1 dan 2 benar-benar sudah paham. Tapi karena di sini antum belajar kolektif sehingga nggak mungkin ya dalam satu kelas yang ini di halaman 4, yang ini di halaman 5 kan nggak mungkin, harus seragam. Maka usahakan mana-mana yang belum paham harus bisa dipecahkan dengan cara bertanya kepada teman, dengan cara bertanya kepada pemateri. Yang intinya setiap permasalahan harus clear, istilah kita seperti itu. Ya, setiap permasalahan pelajaran harus clear. Sudah ya. Ya. Itu diantara ya kiat-kiatnya ya, semoga kita bisa mempraktekkannya ya. Dan ada poin yang lainnya sebenarnya tapi qadarullah waktunya sudah habis. Maka ana langsung ke poin yang mungkin ana anggap perlu sedikit lagi ya, yaitu dalam belajar antum kedepankan adab. Karena berkahnya ilmu berbanding lurus dengan adab. Adab belajar sangat banyak. Tapi yang ingin ana tekankan di sini, adab yang kita rasakan banyak mereka yang gugur, tumbang ketika berhadapan dengan adab yang ini. Padahal adab yang ini sudah diterangkan oleh para ulama dari zaman dahulu ataupun ulama sekarang, mereka sudah menjelaskan. Tapi karena kurang dalam mungkin membaca, kurang dalam berinteraksi dengan adab, atau dia belajar mengutamakan ilmu yang penting dapat ilmu, seperti pedagang yang penting dapat untung ya. Maka ini yang jadi masalah. Ada satu adab yang sangat penting di antara sekian banyak adab yang penting, cuma yang ini yang sering
menjadikan seorang gugur. Gugur maksudnya tidak berhasil untuk mendapatkan adab yang ini, yaitu sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, isbir ala muril jafa min muallim. Sabarlah engkau dalam menghadapi pahitnya sikap kaku dan keras dari seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena kegagalan dalam menuntut ilmu itu disebabkan lari dari seorang guru. Kadang ketika gurunya dengan sikap yang manis, dengan cara yang menyenangkan, dia bisa menerima. Suatu saat gurunya dengan sikap yang menyebalkan gitu ya, kadang ini ujian ya, ujian. Kadang kan guru seperti itu ya, sikapnya menyebalkan, pasang muka apa? Muka sangar gitu ya. Tapi dia guru, dia punya ilmu. Ah, ini ujian. Sehingga ketika bertemu dengan kasus, dengan kondisi di mana mungkin perkataan gurunya nyelekiti, kalau bahasa kita nggak enak didengar, sikapnya tidak menyenangkan, solusinya bukan mundur, solusinya bukan menjauh, tapi sabar. Sehingga seandainya seorang guru memberikan syarat-syarat tertentu, 1 syarat, 5 syarat, 10 syarat, maka kita katakan kepada beliau, silahkan antum wahai guru, berikan saya 1000 syarat, tidak masalah. 1.000.000 syarat tidak masalah. Itu hak antum. Itu hak seorang muallim. Sebaliknya, seorang yang belajar, jangankan ngasih 2 syarat, ngasih 10 syarat, belajar ngasih syarat kepada guru, itu maaf, kurang adab, tidak beradab. Wahai guru, saya mau belajar kepada Anda, tapi syaratnya nanti kalau menyampaikan harus lemah lembut. Nanti kalau saya bertanya wajib dijawab. Udah ngalamat, ilmunya nggak berkah. Ilmunya nggak berkah. Kenapa? Ngatur-ngatur guru. Dan ini yang jarang dimiliki. Dan mungkin sering Anda sampaikan, kadang ada ujian berupa motivasi terbalik, ngembosi, mengendorkan semangat. Coba, misalnya ada guru ngembosi antum gimana? Kamu daripada belajar, mending kerja. Nanti dapat uang banyak, gak usah belajar. Kerja dapat uang banyak untuk dakwah, ini sama saja, gak usah belajar. Misal, kira-kira antum gimana? Ada guru ngembosi seperti itu. Padahal ini cuma ujian. Siapa yang akan terhasut dan siapa yang istiqomah. Ya. Alhamdulillah kita nggak dikasih motivasi yang kebalikannya. Kadang guru-guru kita zaman dahulu sama kiainya itu dikasih yang model seperti itu, tapi mereka tetap kuat. Mereka tidak akan terpengaruh dengan hasutan-hasutan yang semacam itu. Jadi intinya yang ingin Anda tekankan, kita sebagai seorang yang belajar, maka kita tinggal ngikut saja ya, tinggal ngikut saja apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Selama yang disampaikan bukan perkara yang keluar syariat, taati. Selama yang disampaikan bukan perkara, dan tidak boleh dan jangan sampai kita membenci mu'alim, apalagi kita lari darinya, mundur darinya, tidak mau belajar darinya, karena ada pada mereka ilmu, kita juga akan memberikan manfaat bagi kita. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya.